Hai adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kita jumpa lagi, walau jauh-jauh. Sehat-sehat untuk adik-adik, untuk papa dan mama. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Tetap tersenyum. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah penolongku. Kita nyanyikan dulu satu lagu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru percaya adik-adik semuanya sehat-sehat karena dipelihara Allah Bapa di sorga. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena Allah Bapa yang memelihara kami. Allah Bapa di surga, saat ini kami hendak mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kiranya Allah Bapa memimpin kami, membuka hati kami, dan memberikan kami hikmat, sehingga benih firman yang ditaburkan pagi hari ini dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus penolongku. Tuhan Yesus penolongku. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, peristiwa ini terjadi sebelumnya Tuhan Yesus saat itu sedang berada di rumah Petrus, murid dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus saat itu dia telah menyembuhkan ibu mertua dari Petrus yang saat itu sedang sakit. Dan Yesus juga telah menyembuhkan banyak orang sakit di daerah rumah Petrus. Nah, hal ini terjadi sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, yaitu tentang Yesus akan memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Kemudian saat itu setelah Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang makin banyak datang kepada Yesus. Padahal waktu semakin malam. Maka saat itu Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Yesus pergi hendak menyeberangi sungai Yordan, yaitu Yesus hendak pergi ke daerah Gadara dengan menaiki sebuah perahu. Yesus dan murid-murid pun menaiki perahu. Namun dalam perjalanan mereka terjadilah badai yang sangat hebat hingga membuat ombak yang tinggi. Perahu mereka pun mulai digoncang oleh ombak itu. Maka murid-murid Yesus mulai ketakutan. Mereka takut kalau mereka bisa tenggelam karena badai yang sangat hebat. Nah, adik-adik tahu, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid dengan Tuhan Yesus terus digoncang oleh ombak karena badai atau angin yang sangat kencang. Murid-murid sudah sangat ketakutan pada saat itu. Nah, akan tetapi mereka melihat Tuhan Yesus sedang tertidur dengan sangat nyenyak. Nah, maka salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, tolonglah, kita akan tenggelam. Tuhan, tolonglah, kita akan tenggelam. Nah, jadi pada saat itu para murid sangat ketakutan dengan ombak dan badai yang sedang terjadi. Tetapi Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Wah, ternyata Tuhan Yesus sedikit marah kepada para murid karena mereka kurang beriman. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghentikan badai itu. Maka saat itu juga badai dan ombak berhenti. Akhirnya keadaan pun menjadi tenang. Pada saat itu para murid yang melihat Tuhan Yesus memberhentikan badai, mereka menjadi heran. Karena hal itu menghentikan badai tidak mungkin bagi manusia. Tetapi Tuhan Yesus telah melakukannya. Murid-murid menjadi takjub kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali. Gimana adik-adik? Tuhan Yesus hebat kan? Nah, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan Yesus ketika kita memiliki beban yang berat atau masalah. Matius pasal 11 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Jadi, dari pelajaran firman Tuhan ini, ketika kita dalam masalah, ketika keadaan kita sedang berat, kita tidak perlu takut. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, kita baca Alkitab, dan juga kita datang ke gereja, atau kita datang ke kegiatan-kegiatan gereja. Nah, di saat itulah kita sampaikan semua masalah kita dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, maka Tuhan Yesus pasti menunjukkan jalan. Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kita karena Dia adalah penolong kita yang sejati. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong adik-adik sekalian, penolong kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa ya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan penolong kami yang sejati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Engkau memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat keluarga kami. Tuhan, tolonglah lindungi keluarga kami, jauhkan keluarga kami dari virus corona. Tetapi biarlah hanya Engkau, hanya kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati sekolah kami, berkati kakak kami, adik-adik kami, bahkan orang tua kami, bahkan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa memelihara kami, menyertai kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Biarlah semuanya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.